Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat datang di MTSN 2 Blitar. Selamat kalian sudah menjadi siswa MTSN 2 Blitar. Tentunya kalian bangga menjadi siswa di madrasah tercinta ini. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan belajar mengajar di MTSN 2 Blitar. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosida Lutfiana. Tempat dan tanggal lahir di Blitar 6 Januari 1981. Alamat Jabung RT 1 RW 1 Talun Blitar. Tugas saya di madrasah ini sebagai guru IPA dan sekaligus sebagai waka bagian kurikulum. Anak-anak, kita mulai kegiatan belajar mengajar di MTS 2 Blitar ini dimulai dari struktur kurikulum dan muatan kurikulumnya. Struktur dan muatan kurikulum MTSN 2 ini mengacu kepada pelaksanaan kurikulum 2013 sesuai instruksi Irjen Kemenak melalui Kanwil Kemenak dengan menerapkan program SKS atau sistem kredit semester. Struktur dan muatan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi 5 pokok mata pelajaran sebagai berikut. 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran yang harus kalian tempuh selama belajar di MTSN 2 ini ada 2 jenis mata pelajaran, yaitu mata pelajaran kelompok A sebagai berikut, yakni Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran kelompok B antara lain Seni Budaya, Penjas Orkes, Bahasa Jawa, dan Informatika. Beban belajar kalian di MTSN 2 Blitar ini selama 3 tahun atau yang mampu untuk lebih cepat bisa ditempuh dalam 2 tahun, yakni Al-Quran Hadis memiliki beban belajar 2, Akidah Akhlak SKS-nya Akidah Akhlak ke-12, Al-Quran Hadis 12, untuk Fikih 12, dan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam 12, PPKN 18, Bahasa Indonesia 36, Bahasa Arab 18, Matematika 30, IPA 30, IPS 24, Bahasa Inggris 24, Seni Budaya 12, Penjas Orkes 18, Informatika itu 12, dan Bahasa Jawa 12. Semuanya ditempuh dalam 6 semester. Alokasi waktu belajar selama di MTSN 2 Blitar ini dimaksudkan pengaturan waktu pembelajaran per jam tatap muka, jumlah jam pelajaran per minggu, jumlah efektif per tahun pelajaran, jumlah jam pelajaran per tahun. Alokasinya adalah setiap satu pertemuan pembelajaran bisa berlangsung 1 atau 2 bahkan 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Setiap jam pelajaran berlangsung selama 40 menit tatap muka. Sedangkan alokasi waktu pembelajaran jam per minggu yaitu 47 jam pelajaran
yang berasal dari 37 jam pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum SMP atau MTS ditambah dengan mata pelajaran PAI yang semula hanya 3 jam per minggu menjadi 8 jam pelajaran per minggu dan 2 jam muatan lokal bahasa Jawa. Jumlah minggu efektif per tahun pelajaran dan jumlah jam pelajaran per tahun. Jumlah minggu efektif per tahun pelajaran adalah minimal 36 minggu per tahun dikalikan 47 jam per minggu sama dengan 1692 jam pelajaran per tahun. Nah, model layanan pembelajaran sistem kredit semester atau SKS MTSN 2 Blitar. Model layanan pembelajaran di MTSN 2 Blitar ini menggunakan kurikulum 2013 dengan penerapannya menggunakan program sistem kredit semester yang bisa ditempuh dengan percepatan 2 tahun dengan 6 semester dan maksimal 4 tahun. Sejalan dengan pengembangan program SKS tahun pelajaran 2019-2020 sampai saat ini tahun pelajaran 2021-2022 MTSN 2 Blitar melaksanakan program SKS murni sesuai peraturan pelaksanaan SKS untuk seluruh kelas tanpa membedakan kelas berkemampuan cepat, normal, maupun rendah dalam satu rombongan belajar. Karena itu, setiap peserta didik memiliki kuota belajar di MTS sama selama 6 semester. Tidak boleh ada pemampatan di dalam program kurang dari 6 semester. Dalam implementasi SKS, proses pendidikan diprogramkan agar setiap peserta didik dapat belajar lebih efisien sehingga lama belajarnya bisa kurang dari 3 tahun dengan cara menyelesaikan penguasaan setiap atau seluruh mata pelajaran lebih cepat. Bagi peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai waktu belajar yang tersedia, harus tetap difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam kurikulum melalui kegiatan remedial. Bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama. Contohnya, misal sudah terpampang di sini, yaitu misalnya ini adalah buku bahasa Inggris. Ini namanya buku teks pelajaran atau BTP. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA terpadu, dan masih ada 11 buku yang lain. Selain BTP, kalian juga harus belajar melalui media yang dinamakan Unit Kegiatan Belajar Mandiri atau UKBM. Nah, ini harus kalian tempuh selama belajar di sini. Kemudian, dalam belajar di MTSN 2 ini, sistem penilaiannya yaitu melalui 3 tahap penilaian oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidik dan pemerintah. Kalau penilaian pendidik seperti penilaian harian dan juga tengah semester, kemudian satuan pendidik penilaian akhir semester, akhir tahun, ujian sekolah atau USBN, kemudian ujian yang dinilai oleh pemerintah, misalkan ujian nasional, atau untuk perkembangannya yang akan datang ini ada AKM dan aksi. Sedangkan aspek yang dinilai yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sama, semuanya sama. Kemudian untuk yang dinilai oleh pemerintah yaitu
termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM, seluruh mata pelajaran di MTSN ini kriteria ketuntasan minimalnya sebesar 75. Jika kurang dari 75, maka harus melaksanakan remedial. Atau sebaliknya, jika nilainya sudah melebihi dari standar kriteria ketuntasan minimal, maka akan dilakukan pengayaan. Pembagian waktu belajar kondisi normal tatap muka bisa kalian lihat di sini untuk hari Senin mulai dari jam 6.30 sampai jam 14.15 sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan waktu untuk belajar. Kemudian untuk hari Jumat mulai jam 6.30 dimulai dengan tadarus, kemudian sholat duha dan mengaji di aula dan musola sampai dimulai dari jam pertama jam ke-7 sampai jam ke-5, yaitu jam 10 lebih 40 menit. Kemudian untuk hari Sabtu juga dimulai dari jam 6 lebih dari 30, dimulai dengan jam pertama jam 7.15 karena di sini ada mengaji kitab kuning yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum mulai jam pertama, kemudian diakhiri dengan jam ke-7 jam 12.15. Saat ini kita berada pada kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar ini disesuaikan dengan keadaan saat ini. Dalam kondisi darurat, kegiatan belajar tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun, demikian, peserta didik harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring atau dalam jaringan dan luring atau luar jaringan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Untuk kondisi saat ini, karena terjadi lonjakan COVID-19 sesuai edaran dari pemerintah dan Kemenak, seluruh kegiatan belajar mengajar di MTSN 2 Blitar dilakukan dengan daring atau online sampai batas waktu yang belum ditentukan sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi. Baik anak-anak, demikian tadi materi kegiatan belajar mengajar di MTSN 2 Blitar. Semoga ilmu ini yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.